Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Nama saya Novita Nur Permanda, NIM 222018058. Dosen saya yaitu Bapak Rizky Danur Rahmat, SE MAK. Hari ini saya akan menjelaskan isi dari mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dan Pasar Modal. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan dalam mengalokasikan atau menempatkan sejumlah dana tertentu ke dalam jenis investasi tertentu untuk menghasilkan laba di masa depan dengan periode waktu tertentu. Keputusan investasi ini melibatkan waktu jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik, karena itu memiliki konsekuensinya juga. Nah, keputusan investasi terkait dengan proses pemilihan satu atau lebih investasi alternatif yang dianggap menguntungkan dari sejumlah alternatif investasi yang tersedia bagi perusahaan. Nah, hasil dari keputusan investasi ini yang diambil oleh manajemen perusahaan akan muncul di neraca aset, yaitu berbentuk aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, proses keputusan investasi adalah memahami hubungan antara pengembalian harapan dan risiko investasi. Hubungan pengembalian risiko dan pengembalian investasi yang diharapkan adalah hubungan yang searah gitu, dan linier. Artinya itu, semakin besar pengembalian yang diharapkan, maka semakin besar tingkat risiko yang harus dipertimbangkan. Nah, berikut ini definisi keputusan investasi dari beberapa sumber buku. Itu yang pertama itu ada menurut Sutrisno, keputusan investasi adalah keputusan yang sering disebut dengan istilah capital budgeting, yaitu seluruh proses perencanaan dan pengembalian keputusan mengenai pengeluaran dan periode pengambilan dana melebihi 1 tahun atau dalam jangka waktu panjang. Nah, yang kedua itu menurut Purnamasari dan kawan-kawan, keputusan investasi itu adalah keputusan yang melibatkan pengalokasian dana dari dalam maupun dari luar perusahaan dalam berbagai bentuk investasi. Nah, menurut Wijaya dan Wibawa, itu keputusan investasi adalah keputusan sebagai komposisi antara aset yang dimiliki dan pilihan investasi di masa depan. Nah, adapun dasar dari keputusan investasi. Dasar keputusan investasi itu terdiri dari tingkat pengembalian yang diharapkan, tingkat risiko, dan hubungan antara pengembalian dan risiko. Nah, ini pun penjelasan tentang beberapa dari dasar keputusan investasi itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada retur. Retur itu adalah alasan utama orang berinvestasi adalah untuk mendapatkan untung. Nah, dalam manajemen investasi, tingkat laba investasi disebut retur. Nah, dalam manajemen investasi itu perlu untuk membedakan antara pengembalian yang diharapkan atau expected return dan pengembalian aktual. Nah, adapun retur harapan itu adalah tingkat pengembalian yang diantisipasi oleh investor untuk di masa depan. Sedangkan retur yang terjadi atau retur aktual adalah tingkat pengembalian yang telah diperoleh investor dari masa lalu. Nah, yang kedua itu risiko. Wajar bagi investor itu untuk mengharapkan pengembalian tertinggi dari investasi mereka. Namun, ada hal penting yang harus selalu diperhatikan, yaitu seberapa besar risiko yang harus ditanggung dari investasi. Umumnya, semakin besar risiko, semakin besar tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang ketiga itu hubungan antara tingkat risiko dan retur harapan. Hubungan antara tingkat risiko dan pengembalian yang diharapkan adalah hubungan yang langsung dan linier.
Artinya, semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pengembalian yang diharapkan atas aset tersebut dan sebaliknya. Nah, adapun prosesnya yaitu proses keputusan investasi itu adalah proses pengembalian keputusan berkelanjutan atau going process. Nah, proses keputusan investasi ini terdiri dari 5 tahap keputusan yang berjalan terus-menerus sehingga keputusan investasi terbaik tercapai. Itu yang pertama, penentuan tujuan investasi. Tujuan investasi dari setiap investor dapat bervariasi tergantung pada investor yang membuat keputusan. Investor biasanya lebih suka investasi pada sekuritas yang mudah diperdagangkan atau pinjaman yang berisiko, tetapi menawarkan ekspektasi pengembalian yang tinggi. Nah, yang kedua yaitu penentuan kebijakan investasi. Tahap ini itu dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset. Keputusan ini menyangkut distribusi dana yang diadakan di berbagai kelas aset yang tersedia, yang contohnya itu saham, obligasi, sekuritas asing. Yang ketiga itu ada pemilihan strategi portofolio. Strategi portofolio harus konsisten dengan 2 tahap sebelumnya. Ada 2 strategi portofolio yang dapat dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif itu mencakup kegiatan yang menggunakan informasi yang tersedia dan teknik peramalan secara aktif untuk menemukan kombinasi portofolio yang lebih baik. Nah, strategi portofolio pasif meliputi kegiatan informasi dengan portofolio yang sejalan dengan kinerja indeks pasar. Itu yang ketiga. Yang keempatnya yaitu pemilihan aset. Setelah strategi portofolio ditentukan, tahap selanjutnya adalah kepemilikan aset yang akan dimasukkan dalam portofolio. Tahap ini membutuhkan evaluasi setiap keamanan yang ingin Anda sertakan dalam portofolio. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk menemukan kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan pengembalian dan harapan tinggi dengan tingkat risiko tertentu atau sebaliknya menawarkan pengembalian yang diharapkan tertentu dengan tingkat risiko terendah. Yang kelima yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Jika tahap pengukuran dan evaluasi kinerja telah berlalu dan ternyata hasilnya tidak baik, maka proses keputusan investasi harus dimulai lagi dari tahap pertama dan seterusnya sehingga keputusan investasi paling optimal itu tercapai. Jadi kalau misalnya tidak baik, itu harus diulang lagi sampai suatu proses itu optimal. Nah, pengukuran keputusan investasi. Ada beberapa variabel yang digunakan untuk mengukur keputusan investasi yang dikenal sebagai proksi untuk set peluang investasi. Ini menurut Kalapur dan Cromley 2001. Ada 4 jenis set peluang proksi, yaitu yang pertama itu proksi berdasarkan harga atau price based proxies. Set proksi kesempatan berdasarkan harga adalah proksi yang menyatakan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan sebagian dinyatakan dalam harga pasar. Ini pun ada rasio yang telah digunakan terkait dengan proksi berdasarkan pasar, itu antara lain market to book value of equity dan book to market value of asset. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu proksi berdasarkan investasi atau investment based proxies.
Nah, yang harus kalian tahu, seperangkat proksi peluang investasi mengungkapkan bahwa aktivitas investasi besar secara positif terkait dengan nilai set peluang investasi suatu perusahaan. Rasio yang telah digunakan dengan proksi berdasarkan investasi ini antara lain yaitu sales atau dan or prime value on dan ratio of capital expenditure to prime value. Nah, yang ketiga, proksi berdasarkan varian. Proksi ini untuk set peluang investasi berdasarkan varian mengungkapkan bahwa opsi akan lebih bernilai jika menggunakan variabilitas ukuran untuk memperkirakan ukuran opsi yang tumbuh. Nah, langkah-langkah yang terkait dengan proksi berdasarkan varian ini itu meliputi variance of return and asset beta. Dan yang keempat, terakhir ya, proksi gabungan dari proksi individual. Proksi alternatif yang dikombinasikan dengan set peluang investasi dilakukan dalam upaya untuk mengurangi kesalahan pengukuran yang ada pada proksi individual sehingga mereka akan menghasilkan pengukuran yang lebih baik untuk set peluang investasi. Metode yang dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa proksi individual menjadi satu proksi untuk diuji lebih lanjut adalah dengan menggunakan analisis faktor. Nah, jadi demikianlah pembahasan tentang pengertian keputusan investasi beserta dasar, proses, dan pengukuran keputusan investasi. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton maupun. Sekian dari materi ini saya jelaskan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.